Pagi itu matahari baru saja naik, menyinari gedung perkantoran PT Mandala Jaya, sebuah perusahaan ternama yang bergerak di bidang investasi. Di lobi utama, para karyawan sibuk berdatangan, dengan pakaian rapi dan langkah tergesa-gesa. Beberapa dari mereka sibuk berbicara di telepon, sementara yang lain bercanda dengan rekan kerja. Di antara lalu lalang orang-orang yang tampak elegan itu, seorang wanita dengan seragam office boy, OB, berwarna biru tua berjalan dengan tenang. Di pundaknya, ia membawa alat pel yang masih basah, dan di tangannya ada lap kecil yang selalu ia gunakan untuk membersihkan meja kerja para karyawan. Wanita itu bernama Nadia Prameswari. Rambut hitam panjangnya ia ikat rapi, dan wajahnya yang bersih tetap terlihat tenang meskipun kesibukan kantor mulai terasa sejak pagi buta. Nadia sudah bekerja di sana selama 2 bulan, dan dalam kurun waktu itu, ia sudah hafal bagaimana suasana di kantor ini. Ia tahu siapa karyawan yang baik hati dan suka menolong, serta siapa yang arogan dan merasa lebih tinggi dari yang lain. Saat ia tengah menyapu lantai dekat meja resepsionis, seorang wanita dengan pakaian modis dan sepatu hak tinggi melintas. Nadia buru-buru menyingkir agar tak menghalangi jalannya. Hati-hati kalau bersih-bersih. Jangan bikin lantai licin ya. Nanti kalau aku jatuh siapa yang mau tanggung jawab? Sindir wanita itu dengan nada ketus. Nadia menoleh dan tersenyum sopan. Maaf Mbak Vina, saya akan lebih berhati-hati. Wanita, itu adalah Vina. Staf administrasi yang dikenal angkuh dan suka memandang orang berdasarkan status sosialnya. Ia hanya tersenyum sinis sebelum berjalan pergi, tak mau repot-repot membalas sapaan Nadia. Baru saja Nadia hendak kembali bekerja, tiba-tiba seorang pria datang dengan langkah terburu-buru. Arman, seorang supervisor yang selalu merasa paling berkuasa di kantor ini, berdiri dengan wajah kesal. Hei OB, kamu belum isi ulang air minum di pantry kan? Aku tadi ke sana dan galonnya kosong. Nadia mengangguk cepat. Maaf Pak Arman, saya akan segera menggantinya. Dasar lamban, gumam Arman sambil melengos pergi. Nadia hanya menarik napas dalam-dalam. Sejak pertama kali bekerja di sini, ia sudah terbiasa diperlakukan seperti itu. Sebagian besar karyawan menganggap OB bukan bagian penting dari perusahaan, hanya pekerja rendahan yang tugasnya membersihkan sisa-sisa kerja mereka. Namun, Nadia tetap melakukan tugasnya dengan senyum. Ia sadar, ia sedang belajar banyak hal dari tempat ini. Saat ia hendak mengganti galon di pantry, seorang karyawan lain, Dewi, menghampirinya. Nad, kamu nggak apa-apa? Aku dengar tadi Pak Arman marah-marah lagi, tanya Dewi dengan nada simpati. Nadia tersenyum kecil. Aku nggak apa-apa Mbak Dewi, sudah biasa. Dewi adalah salah satu orang baik di kantor ini. Berbeda dengan Vina dan Arman, ia selalu menghormati siapapun, tak peduli statusnya. Habis ini kamu sarapan dulu ya. Aku ada roti lebih. Ujar Dewi sambil menyodorkan sebungkus roti kepada Nadia. Nadia sedikit terkejut dengan kebaikan itu. Terima kasih Mbak Dewi. Saya simpan buat nanti ya. Dewi mengangguk sebelum kembali ke mejanya. Nadia pun melanjutkan pekerjaannya dengan hati yang lebih ringan. Tanpa seorang pun menyadari bahwa wanita yang mereka remehkan ini sebenarnya bukan OB biasa, melainkan pemilik perusahaan itu sendiri. Hari itu suasana kantor terasa lebih sibuk dari biasanya. Beberapa karyawan tampak mondar-mandir dengan wajah serius, sementara yang lain berkumpul di depan komputer, menyusun presentasi untuk rapat besar yang akan berlangsung sore nanti. Nadia, seperti biasa, datang lebih awal. Dengan langkah ringan, ia mendorong troli kecil berisi alat kebersihan. Ia sudah terbiasa dengan rutinitas ini, menyapu lantai, mengelap meja, dan memastikan semua ruangan tetap bersih sebelum para karyawan memulai pekerjaannya. Namun, tak semua orang menghargai keberadaannya. Saat Nadia sedang membersihkan meja kerja Arman, supervisor sombong yang merasa dirinya lebih tinggi dari siapapun, pria itu tiba-tiba datang dengan wajah masam. Hei, OB, jangan sentuh barang-barangku. Dengan tangan kotor itu, bentaknya. Nadia terkejut dan segera menarik tangannya dari meja. Maaf Pak Arman, saya hanya ingin membersihkan debu di sini. Arman mendengus kasar, lalu menatapnya dari atas ke bawah dengan ekspresi meremehkan. Kamu pikir tangan OB kayak kamu bisa bersihin meja ini?
Jangan sentuh barang-barangku, ngerti? Beberapa karyawan yang ada di sekitar mereka mulai memperhatikan. Alih-alih membela Nadia, beberapa malah menahan tawa kecil, seolah menikmati penghinaan. Itu, OB kok sok rajin. Celetuk salah satu staf lain, disambut tawa kecil dari rekan-rekannya. Nadia hanya diam. Ia bisa merasakan wajahnya sedikit memanas, tapi ia menahan diri. Sejak awal ia sudah tahu bahwa tidak semua orang di kantor ini memiliki rasa hormat kepada sesama. Belum selesai rasa malunya reda, tiba-tiba Vina, karyawan administrasi yang terkenal angkuh, ikut menambahkan komentar pedasnya. Ih, OB1 ini, sok banget. Tadi pagi aku hampir jatuh gara-gara dia ngepel nggak bersih. Kalau nggak becus kerja mending resign aja deh. Beberapa karyawan lainnya tertawa kecil, menambah rasa perih di hati Nadia. Ia tahu, mereka mungkin menganggap kata-kata itu hanya bercanda, tapi bagi Nadia, itu lebih dari sekadar lelucon. Itu adalah cerminan betapa rendahnya mereka memandang orang sepertinya. Namun, Nadia tetap tersenyum, meskipun dalam hatinya ada sedikit perih yang ia rasakan. Ia tidak ingin membalas. Ia tahu, suatu hari nanti, mereka akan melihat kebenaran yang sesungguhnya. Saat Nadia hendak beranjak pergi, satu karyawan sengaja menjatuhkan secangkir kopi ke lantai. Cairan hitam pekat itu meluber, mengotori lantai yang baru saja ia pel. Ups, maaf ya. OB, tolong bersihin ini, ucap karyawan itu dengan nada mengejek. Nadia menatap tumpahan kopi itu sejenak. Tangannya mengepal di balik tubuhnya, tapi ia segera mengambil kain pel dan mulai membersihkannya. Sementara itu, beberapa karyawan lain hanya tertawa kecil, menikmati betapa rendahnya posisi seorang OB di mata mereka. Mereka tidak tahu bahwa wanita yang mereka hina dan rendahkan ini adalah seseorang yang jauh lebih berharga dari yang mereka kira. Dan yang lebih mengerikan bagi mereka, waktu yang akan membalas semua perlakuan mereka sudah semakin dekat. Suasana kantor PT Mandala Jaya siang itu terasa lebih sibuk dari biasanya. Para karyawan tampak tergesa-gesa. Beberapa berjalan dengan setumpuk berkas di tangan, sementara yang lain mondar-mandir membawa laptop. Rapat besar yang sudah lama dinantikan akan segera dimulai. Di ruang meeting utama layar proyektor sudah menyala, menampilkan laporan keuangan dan strategi bisnis perusahaan. Kursi-kursi eksekutif berjajar rapi, siap ditempati oleh para petinggi perusahaan. Para manajer dan supervisor sudah duduk di tempat masing-masing, termasuk Arman, supervisor yang selalu merendahkan Nadia. Di balik hiruk-pikuk persiapan rapat, Nadia diam-diam memperhatikan dari jauh. Hari ini adalah hari yang sangat penting. Hari di mana kebenaran akhirnya akan terungkap. Nadia masih mengenakan seragam OB-nya. Sejak pagi, ia sengaja tidak menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Ia tetap membersihkan ruangan, mengganti galon air, dan mengelap meja seperti biasa. Tidak ada satupun karyawan yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Ketika jam menunjukkan pukul 2 siang, seorang pria berpakaian jas mahal memasuki ruang rapat. Wajahnya tegas, penuh wibawa. Dialah Pak Herman, CEO yang selama ini jarang terlihat karena sering bepergian ke luar negeri. Semua karyawan yang hadir langsung berdiri dan memberi hormat. Rapat besar ini adalah momen penting, karena akan ada keputusan besar tentang strategi perusahaan ke depan. Dan lebih dari itu, sebuah pengumuman yang akan mengubah segalanya. Pak Herman duduk di kursinya di bagian depan ruangan. Ia menatap semua, orang dengan tatapan tajam, lalu berbicara dengan suara berat. Sebelum kita memulai rapat ini, saya ingin memperkenalkan seseorang yang sangat penting bagi perusahaan ini. Semua orang di ruangan saling bertukar pandang. Arman yang duduk di barisan depan mengernyitkan dahi. Vina, yang tengah sibuk dengan ponselnya, menegakkan tubuhnya dengan penuh penasaran. Pak Herman melirik ke arah pintu, lalu mengangguk pelan. Silakan masuk. Pintu ruang rapat terbuka. Semua mata langsung tertuju pada sosok wanita muda yang berjalan dengan tenang memasuki ruangan. Itu adalah Nadia. Namun kali ini dia bukan lagi seorang OB dengan troli alat pel. Nadia melangkah dengan anggun dan penuh percaya diri. Ia kini mengenakan blazer elegan berwarna hitam, dipadukan dengan celana panjang yang mempertegas wibawanya. Rambutnya yang biasa diikat kini tergerai dengan rapi,
menambah kesan profesional pada dirinya. Suasana langsung berubah hening. Beberapa karyawan bahkan mengucek mata, seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Arman yang biasanya penuh percaya, diri membelalakan matanya, wajahnya mendadak pucat. Vina, yang selalu menghina dan meremehkan Nadia, langsung terdiam, tidak bisa berkata-kata. Seorang staf administrasi bahkan tersentak begitu keras hingga pena yang dipegangnya jatuh ke lantai. Siapa sebenarnya wanita ini? Pak Herman berdiri dan tersenyum. Perkenalkan, inilah direktur utama baru kita, Ibu Nadia Prameswari. Suasana mendadak pecah. Beberapa orang yang tadi meremehkan Nadia kini langsung menundukkan kepala, tak berani menatapnya. Arman, yang selalu menganggap Nadia sebagai pekerja rendahan, kini terlihat seperti orang yang kehilangan nyawanya. Vina hanya bisa menelan ludah. Dia baru saja menghina seorang direktur utama tanpa tahu siapa sebenarnya wanita itu. Nadia berdiri di depan ruangan, menatap satu persatu wajah karyawan yang dulu meremehkannya. Ia menarik napas pelan, lalu berkata dengan suara yang tenang tetapi tegas, "Saya telah mengamati bagaimana kalian bekerja, bagaimana kalian memperlakukan orang lain di kantor ini." Beberapa karyawan mulai gelisah di kursinya. Dan saya melihat sendiri bagaimana kalian memperlakukan seseorang yang kalian anggap bukan siapa-siapa. Hari ini, saya berdiri di sini bukan hanya sebagai pemimpin perusahaan, tetapi juga sebagai bukti bahwa tidak ada yang bisa meremehkan orang lain hanya karena statusnya. Arman semakin berkeringat. Vina menundukkan kepala, tak bisa membalas tatapan Nadia. Pak Herman tersenyum puas. Ia tahu Nadia adalah sosok yang tepat untuk memimpin perusahaan ini. Sementara itu di luar ruangan, beberapa OB lain yang selama ini dianggap sebelah mata tersenyum bangga melihat Nadia berdiri sebagai pemimpin mereka. Arman, supervisor yang selama ini paling vokal menghina dan merendahkan Nadia, tampak membeku. Di tempatnya, matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya meskipun ruangan itu ber-AC. Tangannya, yang semula bertolak pinggang dengan sombong, kini menggenggam ujung meja erat-erat, seolah tubuhnya bisa ambruk kapan saja. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Bagaimana bisa seorang OB yang selama ini ia rendahkan dan hina habis-habisan, sekarang berdiri di depan mereka sebagai pemimpin tertinggi perusahaan? Di sisi lain, Vina, sekretaris cantik yang selalu bersikap angkuh dan gemar mencemooh Nadia, terlihat memucat seperti kehilangan darah. Matanya sibuk berpindah-pindah dari wajah Pak Herman ke Nadia, seolah mencari kepastian bahwa ini hanya lelucon belaka. Namun, tidak ada tawa yang terdengar, yang ada hanya suasana sunyi yang mencekam disertai tatapan penuh rasa bersalah dari beberapa karyawan yang merasa telah bersikap buruk pada Nadia. Vina menggigit bibirnya, tangannya gemetar di atas meja, dan ia meremas ujung roknya, berusaha meredam ketakutan yang mulai merayap dalam hatinya. Jika benar Nadia adalah direktur utama, maka, apakah Nadia ingat semua perlakuannya selama ini? Apakah Nadia akan membalas semua penghinaan yang ia berikan? Keheningan yang menyakitkan ruang rapat yang sebelumnya dipenuhi suara diskusi dan kesombongan, kini berubah menjadi kuburan keheningan. Tak ada yang berani berbicara, tak ada yang berani bergerak. Seolah takut sedikit saja bersuara, mereka akan langsung mendapat hukuman setimpal atas sikap mereka selama ini. Beberapa karyawan yang dulu ikut menertawakan dan meremehkan Nadia mulai menundukkan kepala. Mereka tidak berani menatap langsung ke arahnya. Mereka ingat betul bagaimana mereka tertawa saat melihat Nadia mengepel lantai. Bagaimana mereka sengaja menumpahkan kopi hanya agar Nadia bisa dipermalukan di depan semua orang. Bagaimana mereka menganggapnya tidak lebih dari pelayan di kantor ini. Dan kini, wanita yang mereka anggap tidak berharga itu, kini berdiri di posisi tertinggi perusahaan. Nadia, sang direktur baru Nadia, tetap berdiri dengan tenang dan penuh wibawa di depan ruangan. Bukan lagi Nadia yang dulu dengan seragam biru tua dan kain pel di tangannya. Kini, ia mengenakan blazer hitam elegan, dengan celana panjang yang menegaskan otoritasnya sebagai pemimpin. Rambutnya, yang biasanya diikat seadanya, kini tergerai indah dan rapi. Senyumnya tenang, tatapannya tajam, dan posturnya gagah tanpa keraguan. Perlahan,
Nadia melangkah ke depan menatap satu persatu wajah yang dulu menatapnya dengan hinaan. Ada yang ingin berkomentar, suara Nadia terdengar lembut, namun memiliki kekuatan yang mengguncang seluruh ruangan. Tak ada yang menjawab. Tak ada yang berani mengangkat wajah. Semua tahu, mereka sudah salah besar. Dan tidak ada yang tahu, hukuman seperti apa yang akan mereka terima atas kesombongan mereka selama ini. Hari yang mengubah. Segalanya hari itu, banyak hati yang hancur oleh kebenaran yang menyakitkan. Hari itu, kesombongan mereka dipatahkan oleh kenyataan yang tak terduga. Hari itu, mereka belajar bahwa meremehkan seseorang hanya karena statusnya adalah kesalahan terbesar yang bisa dilakukan. Dan hari itu juga, mereka sadar, mereka telah meremehkan orang yang salah. Suasana di ruang rapat PT Mandala Jaya masih terasa berat dan mencekam. Tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada yang berani mengangkat kepala. Para karyawan yang sebelumnya penuh percaya diri dan merasa lebih tinggi dari Nadia, kini tenggelam dalam ketakutan dan penyesalan. Namun, ini baru permulaan. Nadia membuka map hitam di tangannya dan mengeluarkan sebuah dokumen penting. Di halaman pertama, tertera nama Nadia Prameswari, lengkap dengan tanda tangan dan stempel resmi perusahaan. Namun yang paling mengejutkan adalah tulisan di bagian bawahnya. Surat pengangkatan pewaris sah PT Mandala Jaya. Mata semua orang membelalak, beberapa karyawan langsung menutup mulut mereka. Dengan tangan, berusaha menahan keterkejutan yang luar biasa. CEO Pak Herman yang berdiri di sudut ruangan, hanya tersenyum kecil, seolah sudah menunggu saat ini terjadi. Supervisor Arman merasa seluruh darahnya menghilang dari tubuhnya. Tidak. Mungkin, gumamnya suaranya nyaris tidak terdengar. Namun Nadia terus berbicara, menjelaskan kebenaran yang selama ini mereka abaikan. Aku bukan hanya sekadar OB yang kalian hina-hina, kata Nadia. Aku adalah anak dari pendiri perusahaan ini. Semua orang terkejut bukan main. Selama ini mereka mengira Nadia tidak lebih dari seorang karyawan rendahan, tetapi ternyata dia adalah darah daging dari pemilik asli perusahaan. Ayahku, Alm, Bapak Wijaya Prameswari, mendirikan PT Mandala Jaya. Dari nol, lanjut Nadia. Beliau membangun perusahaan ini dengan keringat dan perjuangan, bukan dengan kesombongan dan kesewenang-wenangan. Nadia menghela napas, matanya sedikit berkaca-kaca mengingat sosok ayahnya. Namun sebelum beliau wafat, ayah meninggalkan satu pesan penting untukku. Ia ingin aku mengalami sendiri bagaimana rasanya bekerja dari bawah. Ia ingin aku melihat sendiri bagaimana sikap para karyawan di dalam perusahaan ini. Karena itu, aku memilih menyamar sebagai OB. Karyawan-karyawan yang dulu tertawa dan mencemooh Nadia, kini justru merasa seperti ingin menghilang dari dunia ini. Vina, sekretaris yang dulu sering menghina Nadia di depan umum, kini tidak bisa menahan air matanya. Jadi, selama ini, suaranya gemetar. Nadia menoleh ke arahnya, lalu tersenyum tipis. Ya, selama ini kau telah merendahkan dan mempermalukan pewaris sah perusahaan ini, kata Nadia dengan nada dingin. Vina menundukkan kepalanya, wajahnya merah padam karena malu dan takut. Sementara itu, Supervisor Arman masih terpaku, merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ia, yang selama ini merasa paling berkuasa di kantor, ternyata selama ini telah menghina bos besar perusahaan ini sendiri. Hari itu, semua orang di ruang rapat belajar satu hal penting. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan dan jabatannya. Karena, bisa saja, orang yang mereka hina dan remehkan hari ini adalah orang yang akan menentukan nasib mereka besok. Dan bagi Nadia, ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah keadilan. Keadilan bagi semua orang yang pernah diperlakukan rendah hanya karena status mereka. Dan mulai hari ini, PT Mandala Jaya akan berubah. Karena kini, perusahaan ini dipimpin oleh seseorang yang benar-benar tahu bagaimana rasanya berjuang dari bawah. Ruang rapat PT Mandala Jaya masih terasa tegang. Meskipun kebenaran telah terungkap, suasana belum sepenuhnya mencair. Supervisor Arman dan Sekretaris Vina, dua orang yang selama ini paling meremehkan dan menghina Nadia, kini duduk kaku di kursi mereka. Raut wajah mereka bukan hanya kaget,
tetapi juga takut. Mereka sadar bahwa Nadia bukan orang biasa, bahwa perempuan yang selama ini mereka anggap hina dan tak berharga, sebenarnya adalah pewaris sah perusahaan. Dan kini, mereka akan menerima balasan atas kesombongan mereka. Nadia berdiri di tengah ruangan, menatap tajam ke arah orang-orang yang dulu merendahkannya. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kesedihan atau sakit hati. Sebaliknya, kini ia terlihat lebih berwibawa dari sebelumnya. Setelah bertahun-tahun menerima perlakuan buruk, hari ini adalah hari di mana keadilan ditegakkan. CEO Pak Herman, yang sejak tadi hanya diam dan menyaksikan semuanya, akhirnya melangkah ke depan. Ia menepuk bahu Nadia dengan lembut, lalu berkata dengan suara tenang tetapi penuh ketegasan, "Hari ini kita semua telah melihat siapa yang sebenarnya pantas dihormati, dan siapa yang harus belajar lebih banyak tentang bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik." Supervisor Arman menelan ludah. Sekretaris Vina menunduk, tubuhnya sedikit bergetar. Mereka tahu, Kay, bahwa kata-kata CEO itu ditujukan untuk mereka. Nadia menatap langsung ke arah Arman, pria yang selama ini suka menyalahgunakan kekuasaan dan bersikap semena-mena. "Pak Arman," katanya dengan suara tenang, tetapi ada ketegasan yang tidak bisa diabaikan. "Selama ini Anda merasa berhak meremehkan orang lain hanya karena jabatan Anda lebih tinggi. Anda merasa bisa memperlakukan bawahan sesuka hati, hanya karena mereka tidak bisa melawan. Tapi sekarang, saya yang bertanya, apakah seseorang yang tidak bisa menghormati orang lain masih layak menjadi pemimpin?" Wajah Arman mendadak pucat. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya. "Nona Nadia, saya tidak pernah bermaksud." Suaranya gemetar, mencoba mencari alasan. Namun Nadia hanya tersenyum dingin. "Jangan khawatir, Pak Arman. Saya tidak akan langsung memecat Anda." Arman menghela napas lega. Namun, ia terlalu cepat merasa tenang. "Tapi mulai hari ini, saya akan menurunkan jabatan Anda. Anda akan kembali ke posisi yang lebih rendah. Anda akan belajar dari bawah sama seperti saya dulu." Seisi ruangan terdiam. Beberapa karyawan saling berbisik, sementara yang lain menahan senyum. Karena mereka tahu, ini adalah balasan yang setimpal. Supervisor yang dulu arogan dan semena-mena itu kini harus merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi bawahan. Arman tidak bisa menerima kenyataan itu, tetapi ia juga tidak bisa melawan keputusan Nadia. Karena kini, Nadia adalah bos barunya. Setelah Arman, kini giliran Vina. Wanita yang selama ini suka menghina dan mempermalukan Nadia di depan banyak orang, kini terlihat tidak berdaya. "Vina," kata Nadia menatapnya dengan mata dingin. "Selama ini saya sering melihat Anda memperlakukan orang lain dengan buruk. Tidak hanya saya, tetapi juga rekan-rekan kerja yang Anda anggap lebih rendah. Anda merasa lebih hebat hanya karena jabatan Anda tinggi dan pakaian Anda lebih mahal." Vina menggigit bibirnya. Wajahnya terlihat seperti ingin menangis, tetapi ia tidak berani berkata apa-apa. "Mulai hari ini Anda tidak akan lagi menjadi sekretaris di perusahaan ini. Saya tidak butuh orang yang hanya tahu merendahkan orang lain, tetapi tidak bisa menghormati sesama." Vina terhenyak. "Tidak, mohon jangan. Saya butuh pekerjaan ini." Suaranya terdengar patah dan memohon. "Saya sudah memberikan banyak kesempatan untuk Anda," jawab Nadia. "Tapi Anda membuang semuanya dengan kesombongan Anda sendiri." Hari itu bukan hanya Arman dan Vina yang belajar sesuatu yang berharga. Seluruh karyawan di ruangan itu menyadari satu hal penting. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena posisinya lebih rendah. Karena di dunia ini, roda kehidupan terus berputar. Orang yang hari ini dihina dan diremehkan, bisa saja besok menjadi orang yang berkuasa. Dan orang yang hari ini merasa berada di puncak, bisa saja besok jatuh ke bawah. Setelah rapat besar itu, banyak perubahan terjadi di perusahaan. Nadia tidak hanya mengambil alih kepemimpinan, tetapi juga mengubah budaya kerja di perusahaan. Ia memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan adil dan dihormati, tanpa memandang jabatan atau status mereka. Tidak ada lagi diskriminasi terhadap staf bawahan.
Tidak ada lagi karyawan yang merasa lebih tinggi dari yang lain hanya karena posisinya. Semua orang belajar dari kejadian ini, dan PT Mandala Jaya menjadi tempat kerja yang lebih baik dari sebelumnya.